Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutmila Andriani Sudewo dari kelas MJ 502 Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin memaparkan UAS perpajakan. Pengertian penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang sebenarnya kepada otoritas perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi liabilitas pajaknya. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Di sisi lain, penghindaran pajak adalah cara legal dalam memanfaatkan celah yang ada di hukum perpajakan, sehingga pajak yang harus dibayar dapat ditekan seminimal mungkin. Walaupun begitu, penggelapan dan penghindaran pajak tetap dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan pajak, karena sama-sama berupaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, walaupun memang terdapat perbedaan pada legalitasnya. Kasus penggelapan pajak pada Gayus Tambunan. Gayus Halomuan P. Tambunan adalah seorang pegawai pajak golongan 3A yang bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian penelaah keberatan Direktorat 3 Jenderal Pajak. Kasus ini bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terhadap rekening milik Gayus di Bank Penin. Polri diungkapkan Siru Sinaga, seseorang dari 4 tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2009, penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Lalu pada 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara bagi Gayus, yakni vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan. Padahal jaksa penuntut umum sempat menuntut Gayus dengan pidana penjara sebanyak 20 tahun. Kejahatan yang terbukti dilakukan Gayus saat itu adalah menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sehingga merugikan negara 570 juta,92 juta. Kemudian terbukti turut serta memberikan uang kepada polisi senilai 10.000 dolar Amerika Serikat. Gayus juga terbukti memberikan uang kepada hakim sebesar 40.000 US dollar saat berperkara di PN Tangerang. Terakhir adalah Gayus terbukti memberikan keterangan palsu soal uang senilai 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi. Akibatnya, perbuatannya yang menyalahi wewenang, Gayus Tambunan merugikan keuangan negara hingga 570 juta. Ketua Majelis Hakim dalam perkara Gayus Tambunan kala itu adalah Albertinaho. Ia mengatakan Gayus Tambunan terbukti menyalahi wewenang dengan cara menerima keberatan pembayaran pajak PT SAT. Gayus menyampaikan keberatan dengan vonis nomor 52 KPID Sus 2013 karena total hukuman yang ia terima dalam kasus korupsi tersebut selama 28 tahun penjara. Gayus juga harus menjalani hukuman atas pemalsuan paspor. Mahkamah Agung menerima keberatan yang diajukan oleh Gayus Tambunan dengan mengurangi hukuman Gayus Tambunan menjadi 26 tahun penjara untuk 3 kasus pidana korupsi. Di luar itu, MA memvonis Gayus penjara 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor. Dengan begitu, total hukuman yang harus dijalankan Gayus Tambunan yaitu 29 tahun penjara. Sungguh mengejutkan, ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan sementara yang dilakukan oleh Polri, harta tersangka Gayus Tambunan mencapai 100 miliar. Dari total harta tersebut, 74 miliar yang disimpan di safety box di bank dan 25 miliar berada di rekening. Uang tersebut diduga hasil tindak pidana selama Gayus menjabat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Trik manipulasi kasus pajak yang dilakukan oleh Gayus adalah dengan cara mendorong para wajib pajak untuk mengeluarkan keberatan atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar untuk menggugat ke pengadilan pajak. Selanjutnya, pada saat mewakili pemerintah di pengadilan pajak, Gayus memberikan uraian yang justru melemahkan posisi pemerintah. Dalam proses persidangan, Gayus menjadi maklar yang mengatur proses persidangan dengan tujuan untuk memenangkan wajib pajak.
Trik yang dilakukan Gayus sungguh sangat menggoda para wajib pajak. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang ditangani Gayus selama mencapai 51 kasus banding dan 40 diantaranya dimenangkan oleh pihak perusahaan. Angka ini mungkin saja bisa bertambah karena diduga Gayus masih kurang kooperatif terhadap para penyidik. Dalam konteks kasus makelar pajak, diduga Gayus tidak bermain sendiri saat menerima suap dari berbagai pihak. Ditenggarai, Gayus mempunyai jaringan kuat untuk memanipulasi pajak. Hal ini terbukti dari terkuaknya atasan Gayus yang menerima aliran dana sebesar 13,7 triliun. 13,7 miliar. Di samping itu, ada pula dugaan bahwa banyak aparat pajak yang di Ditjen Pajak yang juga berprofesi sebagai maklar pajak. Apabila diasumsikan 1% dari total pegawai Ditjen Pajak yang mencapai 32.000 pegawai berprofesi ganda seperti Gayus. Tersangka Markus pajak 100 miliar, maka negara akan kehilangan penerimaan pajak hingga 32 triliun. Dapat kita bayangkan berapa banyak kerugian negara apabila jumlah pegawai pajak yang mengikuti jejak Gayus ini sebesar 10% dan seterusnya. Untuk itu, setidaknya kasus serupa tidak terjadi lagi. Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, dengan memperbaiki sistem pengawasan pada Ditjen Pajak. Tanpa penanganan yang cepat, dikhawatirkan kasus ini akan berdampak pada persepsi masyarakat untuk membayar pajak. Apabila penegakan hukum lemah, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin apatis dan malas untuk membayar pajak. Dan kedua, mereformasi kembali Ditjen Pajak. Jika dipandang perlu, adakan rotasi sebesar-besaran pegawai pada Ditjen Pajak. Melalui pola rotasi ini diharapkan dapat memutus jalur hubungan antara pegawai Ditjen Pajak dengan wajib pajak. Reformasi secara menyeluruh juga harus diberlakukan pada pengadilan pajak. Data menunjukkan Ditjen Pajak justru lebih sering dikalahkan oleh wajib pajak di tingkat pengadilan pajak. Kekalahan ini tidak terlepas dari peran para mafia pajak. Daftar pusaka https://idwikipedia.org/wiki penggelapan pajak. Lalu yang kedua, berita CNBC Indonesia terkait Direktur Perusahaan Gelapkan Pajak DJP. Lalu yang ketiga, melalui ejurnal.uajy.ac.id. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.